Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia karena akhirnya kembali kepada undang-undang, di mana urusan perdagangan komoditas dikembalikan kepada Menteri Perdagangan sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2014. Jadi kita berterima kasih karena akhirnya patuh pada konstitusi. Pertanyaan saya kemudian adalah, apa yang berbeda dari yang sudah yang sebelumnya? Bagaimana menjelaskan secara sederhana bahwa sekarang kebijakan yang diambil ini sudah yang paling benar, sudah yang paling minim resiko. Bagaimana kita menjamin itu kepada konstituen kita bahwa benar, ya, apalagi Pak Luhut masih saja kemarin ngoceh bilang sudah dapat, sudah ketahuan. Dari zaman nabi-nabi juga udah tahu kita ada yang bermain di distribusi, ada yang di sini, di sana. Iya kan? Nggak ada yang baru juga gitu. Nah, pertanyaan kami adalah sekarang nih, setelah sekarang kembali ke tangan Kementerian Perdagangan, bagaimana? Kami minta penjelasan dari Bapak serta jajaran, supaya nanti kalau ditanya konstituen, nanti pasti 14.000, tidak ada kelangkaan karena pemerintah akan melakukan ABCD. Itu Pak, mohon dijelaskan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang kemungkinan kita bisa menetapkan harga TBS, ya, atau harga CPO berdasarkan keekonomian untuk DMO itu. Basisnya apa sih? Komponen pembentukannya, harganya apa? Khusus untuk DMO ya. Supaya menjadi jelas gitu Pak. Karena kalau kembali mengacu kepada harga internasional, tentu tetap fluktuasi akan sulit dikendalikan. Kita akan sulit melawan logika pasar. Ini yang kami ingin. Ada nggak skenario yang terpikirkan kita supaya kita memang bisa menetapkan harga yang wajar? Ya, TBS jadi itu pemerintah daerah memang ya, tapi kan harusnya ada acuan dari Kementerian Perdagangan. Ya. Selama ini kan mereka mengacu mau harga belawan kayak, mau harga dumai kayak, untuk TBS dan CPO kan ke sana. Saya kira harusnya regulasi itu untuk DMO harus ada pada Kementerian Perdagangan supaya benar harga ET atau DMO itu tercapai Pak. Ya, saya kira harus ada pemikiran tentang itu dan saya minta ada kajian dari Kementerian Perdagangan soal itu Pak. Yang ketiga, lagi-lagi saya mau bicara tentang penyerapan pagu anggaran. Hanya ingin Pak nanti dijelaskan perbandingannya dengan tahun yang lalu. Ya, untuk melihat apakah memang ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah, ya, atau memang tahun ini. Karena harusnya sih logika saya dengan begitu banyaknya kemarin tekanan pekerjaan tanggung jawab di Kementerian Perdagangan terkait lebaran, minyak goreng, komoditas, harusnya penyerapan anggaran itu cepat gitu Pak, banyak gitu. Tapi saya nggak tahu, makanya saya ingin dibandingkan dengan tahun lalu, ya. Lalu yang ketiga, ini saya melihat yang paling rendah di sini Bapepti Pak ya, betul ya? Benar nggak kalau saya lihat tabelnya? Realisasi anggarannya. Yang paling rendah Bapepti. Nah, yang saya bingung itu Pak, kenapa persoalan terkait Bapepti begitu luar biasa selama beberapa bulan ini. Keributan soal itu. Bayangan saya juga Bapepti itu pasti puntang-panting selama 6 bulan ini. Hampir 6 bulan ini melakukan sosialisasi, melakukan penindakan, melakukan edukasi, memperbaiki sistem dan segala macam. Lah ini penyerapannya rendah. Kan aneh Pak. Padahal masyarakat yang dirugikan terkait dengan tanggung jawab dan tupoksinya Bapepti, ini urusannya mungkin sudah puluhan triliun Pak. Rakyat yang menderita terkait dengan usaha-usaha yang ada hubungannya dalam kewenangan Bapepti. Ini kan terlihat bagaimana kinerja kita Pak. Ini kaitannya tadi dengan apa yang dikatakan oleh kolega saya, Bung Aris Turino, terkait
performance base. Ya, kalau pada saat banyak masalah begini aja, penyerapannya rendah, ya apalagi pada saat tidak ada masalah, saya nggak menjamin ini bisa. Yang terjadi pasti seperti tadi disampaikan, nanti akhir tahun ya rame-rame ke Bali, ke Labuan Bajo dan seterusnya. Itu yang saya kira perlu kita iniin. Lalu kemudian saya juga mengapresiasi bahwa neraca perdagangan kita surplus terus dengan angka-angka yang cukup ini. Tetapi kami tolong disampaikan data Pak, impor kita yang paling besar apa sih Pak? Di bagian mana impor kita yang paling besar? Kalau bisa Pak dalam tidak hanya untuk tahun ini tapi paling tidak 5 tahun yang ke depan. Kenapa kita perlu tahu itu Pak? Supaya suatu saat mungkin tahun depan kita bisa duduk bersama untuk bicara bagaimana supaya apakah memang benar tidak bisa kita produksi sendiri, supaya peta jalan kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu ada Pak. Kan kita perlu data itu Pak, supaya kita tahu apa sih yang kita impor paling banyak, apa benar kita nggak bisa produksi. Ini perlu buat kita Pak. Jadi mohon kami nanti juga informasinya mengenai itu. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Evita tentang pasar. Kami berharap juga Pak, terutama misalnya kami dari Dapil Kalimantan Utara Pak, daerah pemekaran baru, mungkin agak susah kalau harus disamakan dengan DKI Jakarta, ya, yang memang nggak perlu pasar lagi. Tapi Kalimantan Utara daerah yang baru, anak bungsu Republik ini, saya kira nggak mungkinlah cuma satu pasar kita bawa aspirasi ke daerah. Tolong ada perhatiannya karena Kaltara sebagai daerah perbatasan itu kan beranda depan Republik Indonesia Pak. Kalau pasar di negara seberang begitu gemerlap, di tempat kita itu ya becek dan kumuh kan malu Pak. Jadi mohon pertimbangannya agar untuk Kalimantan Utara nanti bisa ditambah. Dan yang terakhir Pak, soal minyak jelantah. Kami ingin tahu seberapa besar sih, seberapa banyak orang sih yang terlibat dalam kegiatan ini. Karena Pertamina mengatakan jumlahnya tidak signifikan, tetapi ada yang bilang kepada kami signifikan. Sebenarnya kalau bisa nilai tambahnya dilakukan di dalam negeri, kenapa tidak? Ya, kenapa kita lempar minyak jelantah mentah seperti itu? Apa memang tidak bisa diolah di kita untuk bahan dengan nilai tambah? Saya kira itu aja Pak, terima kasih pimpinan.